Tahukah kamu, ada satu negara di dunia yang ekonominya tidak terlalu maju, sangat tertutup dan hampir semua informasi dikontrol oleh pemerintah. Namun anehnya tidak ada pejabat yang berani mengkudeta pemimpinnya. Padahal dalam sejarah dunia banyak pemimpin dijatuhkan oleh orang-orang terdekatnya sendiri. Jadi pertanyaannya, kenapa pejabat Korea Utara itu tetap setia? Apakah mereka benar-benar loyal atau sebenarnya ada alasan lain? Apakah pejabat Korea Utara benar-benar setia kepada pemimpinnya? Belum tentu. Banyak analisis percaya kesetiaan itu bukan karena cinta kepada pemimpin, tetapi karena resiko yang sangat besar jika berkhianat. Di Korea Utara ada sistem hukuman yang dikenal sebagai hukuman 3 generasi. Jika seseorang dianggap berkhianat terhadap negara, bukan hanya dia yang dihukum, tetapi juga keluarganya, bahkan sampai anak dan cucunya. Bayangkan jika kamu seorang pejabat tinggi, jika kamu gagal melakukan kudeta, bukan hanya kamu yang dihukum, tetapi di seluruh keluargamu bisa ikut di penjara. Kenapa militer tidak mengambil alih kekuasaan? Bukankah biasanya kudeta dilakukan oleh militer? Di banyak negara militer adalah kekuatan terbesar, tetapi di Korea Utara hal itu jarang terjadi. Kenapa? Jawabannya karena sistem kekuasaan sengaja dibuat tidak memungkinkan satu jenderal menjadi terlalu kuat. Para pejabat militer di Korea Utara sering dipindah-pindahkan jabatannya. Hari ini seseorang bisa menjadi jenderal penting, besok dia bisa dipindahkan atau bahkan diturunkan pangkatnya. Tujuannya sederhana, agar tidak ada satu orang yang memiliki kekuatan cukup besar untuk melakukan kudeta. Sekarang kita bandingkan dengan negara lain. Di beberapa negara kudeta justru sering terjadi. Misalnya di Thailand dalam beberapa dekade terakhir terjadi beberapa kali kudeta militer. Di Myanmar juga pernah menjadi kudeta yang menggulingkan pemerintahan sipil. Tetapi di Korea Utara hal seperti itu hampir tidak pernah terjadi. Sistem kekuasaan di Korea Utara sangat terpusat pada satu keluarga. Dan semua struktur negara dirancang untuk menjaga kekuasaan itu tetap stabil. Ada satu peristiwa yang menunjukkan bagaimana kerasnya sistem kekuasaan di Korea Utara. Beberapa tahun lalu dunia dikejutkan oleh kabar penangkapan seorang pejabat yang sangat berkuasa. Dia bukan orang biasa, dia adalah salah satu tokoh paling kuat di negara itu. Dia adalah Jang Sok-tak, paman dari pemimpin Korea Utara saat ini. Dia pernah dianggap sebagai orang nomor 2 di negara tersebut. Namun pada tahun 2013 dia dituduh melakukan pengkhianatan terhadap negara. Tidak lama kemudian dia dieksekusi. Peristiwa ini menjadi pesan yang sangat jelas bagi pejabat lain, bahwa bahkan orang yang sangat dekat dengan pemimpin pun tidak kebal dari hukuman. Bayangkan orang di luar negeri memiliki anggapan tertentu tentang Korea Utara. Mitosnya semua pejabat di sana benar-benar fanatik dan mencintai pemimpinnya tanpa ragu. Namun faktanya tidak terlalu seperti itu. Oh, ternyata banyak pejabat justru mendapatkan keuntungan besar jika mereka tetap setia. Mereka bisa memiliki rumah yang lebih baik, makanan yang lebih banyak, bahkan fasilitas khusus yang tidak dimiliki rakyat biasa. Artinya selama mereka tetap loyal, kehidupan mereka tetap nyaman. Kenapa rakyat tidak memberontak? Sekarang muncul pertanyaan yang lebih besar. Jawabannya bukan hanya karena kekuatan militer, tetapi juga karena kontrol informasi yang sangat ketat. Banyak warga Korea Utara tidak memiliki akses internet bebas. Televisi dan radio hanya menyiarkan saluran yang dikontrol pemerintah. Akibatnya banyak orang bahkan tidak tahu bagaimana kehidupan di luar negeri. Jika seseorang tidak tahu bahwa dunia luar jauh lebih maju, keinginan untuk memberontak bisa menjadi jauh lebih kecil. Apakah sistem ini bisa runtuh? Tidak ada sistem politik yang benar-benar abadi. Namun sampai sekarang Korea Utara berhasil mempertahankan stabilitas internalnya. Banyak ahli politik menyebut Korea Utara sebagai salah satu sistem pemerintahan paling stabil secara internal, meskipun sangat tertutup dari dunia luar. Jadi sekarang kita tahu kenapa pejabat Korea Utara jarang, bahkan hampir tidak pernah mengkudeta pemimpinnya. Bukan hanya karena kesetiaan, tetapi karena kombinasi dari ketakutan terhadap hukuman, kontrol informasi yang ketat, keuntungan bagi elit, dan sistem kekuasaan yang sangat terpusat. Namun pertanyaannya sekarang, jika suatu hari perubahan terjadi di Korea Utara, apakah perubahan itu akan datang dari rakyat? Atau justru dari orang-orang di dalam pemerintahannya sendiri? Tidak ada yang benar-benar tahu.